Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrudin Darmawijaya, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran sebagai bahan untuk uji kinerja dalam kegiatan PPG kali ini. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Kita mulai pembelajaran. Silakan KM untuk pimpin berdoa dulu. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, seperti biasa kita sikap sempurna untuk menghargai jasa pahlawan. Silakan yang menjadi DJ. Sikap sempurna berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kembali ke tempat. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, saya mau mengabsensi dulu ya, anak-anakku sekalian. Pertama, Alvin Fauzan. Hadir Pak. Oke, Gus ya. Kedua, Alisa Rajuna. Hadir Pak. Oke, terus Anissa. Oke, Desi Fitriani. Oke, Desi. Devina. Oke, Devina. Fadlia. Oke, terus Fauji. Hadir Pak. Oke, Fauji ya. Terus Irfan. Oke, Irfan. Irma. Oke, Kakak Kurniawan. Oke, Kakak Kurniawan. Oke, sip. Kurnia Novia Sri Lestari. Oke, Kurnia. Kemudian Rahma. Rahma mana Rahma? Oke, Rahma ya.
kemudian Ricky Mario. Oke, Ricky Mario ini. Kemudian Raisa. Oke, Raisa. Rinanda. Oke, Rinanda. Oke, kemudian Taura. Oke, ya. Kemudian Silka. Oke, Silka ya. Kemudian Anissa. Oke, ya. Terima kasih hadir semua, ternyata hebat ya. Selamat. Jadi hari ini kalian luar biasa. Kesehatan memang penting ya. Kehadiran juga penting dalam pembelajaran. Karena kalau kita hadir di sekolah, berarti kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Kalaupun misalkan nanti sakit, mudah-mudahan kita cepat sembuh, kita dijauhkan dari sakit ataupun dari penyakit ya. Mudah-mudahan kita mulai hari ini pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak, pembelajaran kita hari ini meneruskan pembelajaran kita yang minggu lalu ya. Jadi hari ini kita belajar tentang jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikan ya. Ini tidak jauh berbeda ataupun ada hubungannya dengan materi kita yang minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kita berbicara tentang jenis-jenis bank berdasarkan fungsi ya. Yang ada berapa? Masih ingat? Ada 3 ya. Apa aja? Bank umum ya. Kedua bank syariah ya. Terus yang ketiga apa? BPR ya, BPR. Nah, ini jenis-jenis bank berdasarkan fungsi ya. Berdasarkan fungsinya. Ini jenis-jenis yang materi hari ini, jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikan sama seperti yang minggu-minggu yang lalu, bahwa setiap kita pembelajaran ada tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajarannya biar kita terarah belajarnya ya. Pertama adalah untuk menganalisis jenis bank berdasarkan kepemilikan ya. Kepemilikan. Terus yang kedua untuk mengevaluasi ya jenis bank berdasarkan kepemilikan ya. Terus yang ketiga nanti terakhir apa? Presentasi ya. Presentasi dari tiap-tiap kelompok untuk mengenai apa? Jenis bank berdasarkan kepemilikan ya. Berdasarkan kepemilikan. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Ya, sama seperti minggu-minggu yang lalu juga model pembelajaran yang akan kita pakai sama seperti yang jenis fungsinya ya, berdasarkan fungsi bahwa kita akan memakai model PBL. Ya, PBL itu apa? Ingat apa? Problem based learning. Ya. Apa tahapan-tahapannya? Pertama apa masih ingat? 1, mengorientasikan masalah kepada siswa ataupun kepada peserta didik ya. Terus yang kedua, mengelompokkan ataupun mengelompokkan peserta didik ya. Jadi nanti kalian akan seperti minggu yang lalu, kita akan bagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok seperti biasa. Kemudian yang ketiga membimbing diskusi ya, membimbing diskusi ataupun membimbing peserta didik ya. Terus yang keempat presentasi ya. Presentasi dari peserta didik. Nah, yang kelima baru nanti evaluasi atau kesimpulan ya.
kesimpulan. Oke. Nah, ini tahapan-tahapan yang akan kita mulai ya. Anak-anakku sekalian, minggu yang lalu seperti biasa saya sudah menugaskan kepada anak-anak sekalian untuk mewawancarai masyarakat tentang pinjaman online. Ya, nanti kita sebelum masuk pada tahapan itu, tahapan pertama ini orientasi ini dan presentasi tugas daripada kalian siswa-siswa ya, kita break dulu. Ya, kita penyegaran dulu. Ya, apa penyegarannya hari ini? What day? Oke. Mau dari siapa dulu? Dari Ricky. Dari Ricky Mario. Oke. Siapa? Silakan. Oke. Semua impian kita akan menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Oke, siap. Sip, bagus. Kemudian Taura, dari Taura apa? Tidak butuh kata-kata, yang butuh bukti nyata. Wah. Iya, benar. Apakah? Nah, pada yang hebat tidak terasa dari waktu yang senang. Oke, sip, bagus. Itu. Terus kalau Rama apa? Cobaan adalah cara Tuhan untuk menguji. Oke, ya. Bagus ya. Cobaan adalah cara Tuhan untuk menguatkan. Kalau Alisa apa? Jangan ragu untuk mencoba karena tanpa mencoba kita tidak pernah tahu hasilnya. Oke, ya. Jadi kita jangan ragu-ragu untuk mencoba ya. Terus kalau Devina? Hidup ini terlalu singkat untuk membuang waktu pada hal-hal yang tidak membuat kita bahagia. Oke, ya bagus. Bagus. Terus kalau itu Alvin? Kita selalu bisa memakan, namun tidak harus melupakan. Waduh. Siapa yang kayak lagu itu ya? Kita apa ya? Aku sudah tak marah tapi masih ingat ya. Kalau itu Raisa apa? Hidup adalah perjalanan. Oke, sip, bagus. Kalau Desi? Hargai semua yang benar miliki sebelum semua itu berlaku. Ya, aduh. Pacar kamu, orang tua ya. Jangan disia-siakan. Oke, kalau Oji, Pikiran negatif tidak akan memberikan kehidupan positif. oke, sip, bagus. Mau overthinkingnya, jangan overthinking, jangan sukudon. Oke, kalau Anissa, Orang cantik belum tentu baik, tapi orang baik tidak pasti cantik. aduh. Terus, Tidak ada orang suci tanpa masalah, tidak ada orang dosa tanpa kesalahan. oke, sip, bagus. Kalau Anissa, Jangan pernah putus asa karena kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok. oke, sip, bagus. Terus, Percayalah pada diri sendiri dan segala sesuatu mungkin terjadi. oke, bagus. Apa lagi? Tidak ada istilah gagal dalam hidup, yang ada hanya sukses dan berhasil. Oke, sip, bagus. Terus, siapa lagi? Silakan. Jika kamu merasa kehilangan harapan, ingat bahwa Tuhan telah menciptakan rencana terindah untuk hidup kita. Oke, sip, bagus. Silakan. Ketika kamu bersedih, karena kita percaya Tuhan telah mengikuti obat menawar luka dari seseorang. Yang paling besar di bumi bukanlah gunung dan lautan, Baik. melainkan menang hawa nafsu yang sulit dikenal. Bagus ya. Itu tadi quote of the day-nya. Mudah-mudahan kita jadi semangat pembelajaran hari ini ya. Bagus ya. Jadi banyak hikmah, banyak pelajaran yang kita dapatkan dari pembacaan dari quote of the day itu ya. Siap. Terima kasih. Oke, kita memulai pembelajaran hari ini. Silakan buku pelajaran, buku paket, laptop ataupun HP silakan, nggak apa-apa dikeluarkan asal menunjang pembelajaran. Ya, kita presentasi dulu tugas. Silakan yang mau presentasi tugas siapa?
Siapa? Oh, oke, Dora, silakan. Ada videonya? Oke, silakan video. Kita lihat bersama-sama tentang video dari tugas Laura. Fasilitas yang dipakai oleh penyedia uang secara online gitu. Entah itu ada yang ilegal ataupun yang secara resmi dari OJK. Ya biasanya itu tahunya sih dari ini ya, dari teman-teman dari media sosial. Apa yang biasanya ibu lakukan kalau mendapatkan WhatsApp atau SMS dari pinjaman online? Biasanya kalau misalnya dapat WA atau SMS, apalagi banyak kan yang masuk itu ilegal ya, kami pulang terus dari kami sih langsung hidup kira-kira biar ada SMS tersebut. Karena yang saya dekat biasanya pinjaman online yang ilegal. Itu saja untuk ibu yang pernah. Oke, silakan. Mau dipresentasikan? Silakan. Jadi video yang tadi adalah hasil wawancara saya sama masyarakat di luar. Jadi menurut si ibu yang tadi, aplikasi pinjaman online teh kita meminjam secara online dan ada yang berbasis ilegal dan ada yang ilegal, ada juga yang legal. Nah, biasanya yang paling banyak itu yang ilegal karena yang ilegal persyaratannya lebih mudah. Tapi yang ilegal minusnya kalau misalnya kita telat membayar, data diri kita bakalan langsung disebar, atau kalau tidak disebar bakalan diteror ke kontak-kontak yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, siap. Terima kasih. Kalau tugas yang lain masih ada yang mau presentasi? Oh, silakan. Raisa, silakan. Ini kita tutup dulu ya videonya. Raisa juga ada videonya ya. Oke. Kita lihat ya sama-sama. Ya, presentasi silakan. Jadi menurut kesimpulan yang aku dapetin waktu wawancarai masyarakat itu kalau misalkan kita nggak butuh-butuh banget nggak usah berani-berani minjem ke pinjaman online. Terus kalau misalkan
gak mau diteror itu jangan berkaitan sama pinjaman online. Terus kalau misalkan kita dapat SMS atau WA tentang hutang-hutang kita tapi kita yang nggak pernah minjem, lebih baik diblokir aja. Oke, cukup. Oke, terima kasih ya. Silakan kembali. Itu tadi pemaparan tugas dari teman-teman kalian ya. Bagus, terima kasih ya. Jadi anak-anak sekalian itu adalah pemantik ya. Prolog untuk kita mulai masuk kepada permasalahan yang akan kita bahas ya. Jadi poin 1 kita mulai mengorientasikan masalah kepada peserta didik ya. Jadi sebelum memulai tadi kita sudah mengorientasikan masalah kepada siswa. Kita coba dulu, saya ingin mengetahui dulu tahapan pemahaman kalian ya. Silahkan buka HP-nya, kemudian juga laptop, masuk ke kuisis ya. Kita pretest dulu untuk mengetahui pemahaman awal dari anak-anakku sekalian. Silahkan. Kalau yang udah siap, langsung saja masuk. Kita 5 menit saja ya. Ya, siap, selesai, semua selesai ya. Oke, kita lihat. Oke. Demikian anak-anak, terima kasih ya. Saya untuk proyek ini sudah luar biasa. Oke, kita mulai pembicaraan ataupun pembelajaran kita hari ini. Dengan saya akan memberikan stimulus kepada anakku sekalian dengan video dari yang terjadi di masyarakat. Ya, silakan kalian simak. Nanti analisis, kemudian juga ada yang bertanya, silakan. Ya. Imigrasi peminjam membuat kasus depresi bahkan bunuh diri banyak terdengar akibat pinjol. Sama seperti yang dialami Mbak Tuti. Buruh cuci ini tahu benar bagaimana seramnya teror pinjol. Janda yang juga merawat 2 orang anak yatim ini meminjam 1 juta rupiah untuk membayar kontrakannya kala itu. Berawal dibantu tetangga untuk mencoba pinjol, Tuti kini terus was-was saat tadi. Ponselnya pun terpaksa ia jual. Ngomongin harus bayar, sekarang juga nggak bisa ntar malam atau nggak bisa, pokoknya harus sekarang. Seperti kirimin pesan yang aneh gitu kan? Sempat juga, sempat. Bahasanya gimana? Ya
1 tahun ini mengirim pesan ke banyak nasabah setiap hari adalah hal yang biasa. Bila teror dan intimidasi melalui perkataan sudah tak mempan, Robert punya cara lain agar nasabah mau membayar hutang-hutangnya, termasuk meneror orang di sekeliling peminjam. Jadi basic collection bisa melihat seluruh kontak yang ada di handphonenya nasabah. Bisa. Dan semuanya bisa saja ditahu. Semuanya bisa saja ditahu. Cuma kita cari yang paling penting aja gitu. Seperti siapa yang dia namakan seperti bos atau siapa yang paling kita akan hubungi dia. Apakah kita sempat masuk ke media sosial orang itu? Pasti. Kita cari sosial medianya, kita sudah ketemu, kita lihat siapa orang yang sering berhubungan di komentar atau di lainnya. Ada Pak Tuti, ada pula Bang Boy. Kasus yang dialami Bang Boy ternyata lebih parah. Berawal penasaran dengan teror aplikasi pinjol, ia dijebak pinjol ilegal. Ini terjadi kalau Bang Boy selesai mengisi data pribadi di aplikasi pinjol yang ia unggah. Dan saat masih mempelajari tenor pinjaman yang kiranya cocok, ternyata pekerja kantoran ini langsung ditransfer sejumlah uang dari aplikasi ini. Aku kan gak ada pinjol, cuma yang beli tenor uang. Ternyata transfernya tuh 1.116.000. Dan belum submit dia ke NPWP, belum ada. Tiba-tiba belum ada penelitian untuk mengiyakan, tiba-tiba langsung ditransfer proses. Kalau aku boleh beli aplikasi, ternyata ada aplikasi pinjaman saya 1,8. 1,8 juta yang terkembang di aplikasi yang diterima cuma 1.100.000. Ya, betul. Dengan tenor 7 hari. Iya. Banyak masyarakat yang melaporkan. Saya baru masuk ke dalam satu aplikasi atau satu website. Ya, saya baru masuk, saya sudah mengisi data nama, NIK, alamat, dan bahkan mungkin rekening, tapi belum setuju. Tapi tiba-tiba sudah ada yang mentransfer dana, bukan dari tempat saya masuk. Nah ini hati-hati, ini juga sama, penyusup digital. Ya, penyusup digital masuk di backdoor. Mereka bypass. Mereka gunakan data yang sudah ada untuk mentransfer dana itu. Nah ini tapi bisa dipastikan ini ilegal. Oke, ya, itu pemaparan dari video permasalahan. Ya, Warga DKI Jakarta saja berhutang lebih dari 10 triliun. silakan bagi yang akan menganalisis, memberikan analisisnya siapa? Oh, Devina, silakan di depan aja. Silakan. Jadi analisis saya mengenai video barusan di zaman teknologi seperti ini, semoga terasa begitu mudah, begitupun dengan pemodelannya. Jika dahulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman sangatlah mudah. Salah satu yang memudahkannya adalah pinjaman online. Tetapi di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya, tidak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman online dengan wajar. Alhasil para nasabah harus membayar hutang lebih besar daripada kesepakatan awal. Terus selain itu juga para nasabah harus membayar hutang keterlambatan dan hutang-hutang lainnya yang notabene tidak masuk akal. Oke, ada lagi? Oke, ya, terima kasih. Luar biasa, ya. Itu tadi analisis Devina mengenai video tadi tentang pinjol, ya. Jadi kita permasalahan hari ini kita mengerucutkan kepada pinjaman online. Ya, ada yang mau ditanyakan? Pak. Oke. Apa Vin, saja silakan. ciri penipuan pinjaman online lewat WA atau SMS? Oke, apa ciri-ciri penipuan pinjaman online mengenai apa? Lewat WA atau lewat SMS? Ya. Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Menurut pendapat saya, ciri-ciri modus penipuan pinjaman online via SMS atau WA adalah seperti
biasanya SMS penipuan dapat berasal dari nomor umum yang tidak dikenal dan memiliki banyak angka. Ya. Sedangkan SMS yang asli dari masing-masing operator hanya memiliki 3-6 digit angka. Dan biasanya penipuan pinjaman online menawarkan pinjaman cepat langsung tanpa memberikan persyaratan khusus. Maka dari itu, pastikan jika Anda ingin meminjam sesuatu, perusahaan tersebut memberikan persyaratan khusus yang jelas. Dan biasanya pinjaman online ilegal tidak akan memberitahu informasi tentang perusahaannya. Maka dari itu pastikan selalu kelengkapan, kebenaran dan keinformasian perusahaan tersebut yang ingin kita pinjami. Ada lagi? Cukup. Terima kasih. Ya. Jadi ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Oke ya. Jadi itu tadi ya. Jadi kita hati-hati mengenai pinjaman online ya. Jadi pinjaman online ini ternyata memang ada yang legal ya, ada yang legal, ada yang ilegal ya. Yang ilegal ini hati-hati ya. HP kita bisa di-hack ya, bisa diretas. Kemudian juga WA juga kita bisa disadap ya. Jadi kalau misalkan kita tidak hati-hati, kita ditakutkan nanti ada kejadian yang seperti tadi disebutkan ya, yang misalkan bunganya besar, yang diteror terus-terusan ya, kita kan jadi takut ya, gitu ya. Itu oke. Tadi anak-anak kita tadi sudah sampai pada tahap 1, mengorientasikan masalah kepada peserta didik. Kita mulai melangkah kepada tahapan kedua dalam PBA pembelajaran kita hari ini ya, yaitu mengorganisasikan peserta didik. Silahkan berkelompok, 3 kelompok saja seperti yang sudah biasa kita lakukan. Silahkan berkumpul sesuai dengan kelompoknya, tidak apa-apa. Kondisinya berubah juga tidak apa-apa. Kalau sudah siap, saya akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya. Ini kelompok-kelompok ya. Terus yang ini kelompok 2 juga. Berarti ini yang negara. Ya. Oke. Silakan didiskusikan LKPD tersebut. Ya. Silakan pergunakan HP ataupun laptop untuk menunjang pembelajaran. Ya. LKPD ini saya jadikan dasar ataupun sebagai landasan saya untuk menilai dari keaktifan, dari ke diskusi kalian bersama teman-teman. Ya, silakan. Saya 10 menit saja ya.
Silakan. Membangun dan mengembangkan potensi nasional kemampuan ekonomi dan masyarakat menurunnya kesejahteraan mereka. Gitu juga. Oke, silahkan mempersiapkan untuk presentasi. Disiapkan juga yang menjadi presentasi, yang menjadi moderator, yang menjadi operator, yang bertanya, kemudian juga yang menjawab. Gitu ya, silahkan dipersiapkan. Kita 2 menit lagi. Udah cukup? Diskusinya udah cukup? Oke, siap. Mau siapa dulu? Dua. Kelompok dua silakan. Mana kelompok dua? Kan kemarin kelompok di sini, jadi sekarang kelompok dua. Oke, silakan presentasi. Siapa yang mau jadi operatornya? Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 akan membacakan tentang bank swasta. Bank milik swasta. 1. Swasta nasional atau UTP. Bank devisa dapat melakukan transaksi falas atau beli jual falas. Contoh Bali, Niaga, Pasifik, Buka, Panin, BCA, dan lain-lain. Swasta asing, contohnya Citibank, HSBC, Standard, Standard, dan lain-lain. Iya, kerjasama gabungan bank swasta nasional tujuh asing, Bank Perdagangan Indonesia atau Pertamina. Bank
bank umum dapat melakukan emisi di bursa efek. Bentuknya seperti persero, PT, Perusda, Koperasi. BPR bentuknya Perusda, Koperasi, dan PT. Sekian dari kami. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, bisa, silakan. Mau bertanya kepada kelompok bank swasta, Oke. apa saja keuntungan yang akan didapatkan kalau meminjam kredit ke bank swasta? Apa saja? Ada yang mau jawab? Siapa? Oke, silakan. Yaitu bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabah antara lain satu proses proses pengajuan kredit yang cepat dan mudah, bebas biaya survei, terus pernyataan pengajuan yang mudah dan fleksibel. Cukup? Oke, terima kasih. Berarti mau ditanyakan? Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, kembali lagi ke tempat semula, silakan. Kelompok 1. Kelompok 1, silakan. Kemarin kan yang ini terakhir. Kemarin yang ini awal. Silakan. Balik kamu Silang. Oke, silakan. Oh, belum keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nama saya Raisa. Nama saya Alisa. Nama saya Dede. Nama saya Alvin. Ini Dede. Saya akan mempresentasikan mengenai bank milik negara. Bank milik negara 1. Bank sentral 2. Bank umum 3. BTN atau bank tabungan 4. Bapindo atau bank pembangunan. Sekian. Cukup? Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Mengapa bank memerlukan sumber dana dalam lembaga lain? Oke, kenapa bank memerlukan sumber dana dari bank lain? Katanya apa? Siapa? Ada yang mau jawab? Oke, silakan. Sumber dana dari Diam tahu kan? Ya, silakan. sumber dana tadi yang melakukan lain. Sekarang mainnya bisa naik, Pak. Untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek atau mengatasi masalah likuiditas. Sumber dana sumber dana ini juga merupakan sumber dana mahal bagi bank
karena hubungannya tinggi dan memiliki syarat-syarat tertentu. Oke, cukup? Oke. Ada lagi yang mau bertanya enggak? Oke, cukup. Terima kasih. Berarti sekarang kelompok terakhir, silakan. Kelompok 1, silakan. Sekarang dia Silakan kelompok 1. nggak tahu. Yang mau operator silakan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang koperasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Irma Penati. Nama saya Fadlia. Nama saya Anissa. Nama saya Anissa. Nama saya Karga. Konsep koperasi. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi membangun dan mengembangkan kompetensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 2. Berperan serta secara aktif mempertinggi taraf kehidupan anggota dan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokok bulunya. 4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan regulasi ekonomi. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa perbedaan antara koperasi dan berencana? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Koperasi lebih mementingkan peningkatan anggotanya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Sedangkan tujuan dari usaha lain atau perseroan adalah untuk menghasilkan barang dan jasa dengan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Cukup? Oke, cukup ke depan? Oke, terima kasih. Silakan masing-masing. Ya. Oke anak-anak, tadi presentasi dari masing-masing kelompok ya, luar biasa, terima kasih. Jadi tadi ternyata jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikan itu ternyata ada 3 ya. Jenis bank berdasarkan kepemilikan ya, kepemilikan. Pertama apa? Tadi bank swasta ya. Terus yang kedua bank pemerintah ya, bank pemerintah. Terus yang ketiga apa? Koperasi ya. Oke. Anak-anak, itu tadi jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikan ya. Tadi kita sudah sampai pada tahapan 2 yang mengelompokkan peserta didik, membimbing, kemudian diskusi, kemudian presentasi juga tadi kalian luar biasa ya. Sekarang untuk mengeksplorasi, mengembangkan kemampuan dan pengetahuan anak-anak sekalian ya, silakan kita bermain peran ya, kita bermain peran. Silakan mau kelompok siapa dulu? 1. Oke, silakan kelompok 1 silakan. Yang mau menjadi apa? Nasabah, kemudian kelompok 1 tentang apa? CS.
Silakan. Yang jadi satpamnya silakan. Langsung dimulai. Siap. Silakan. Saya mau ke customer service Pak. Ini buku tabungan saya sudah mau habis Pak. Baik. Selamat pagi, dengan saya Raisa Salvajaka. Mohon maaf dengan Bapak siapa? Saya Bapak Afif Fauzan. Baik, Bapak Afin, apakah ada bisa saya bantu? Ini buku tabungan saya sudah mau habis Bu. Baik, boleh saya pinjam terlebih dahulu. Tunggu sebentar ya Bapak, saya proses dulu. Baik. Baik Pak, ini buku tabungannya sudah saya berikan. Baik, terima kasih Bu. Ada yang bisa saya bantu? Cukup, terima kasih Bu. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Cukup? Oke, terima kasih. Sekarang lanjut ke kelompok berapa? Dua. Ya, yang salah. Yang apa? Teller. Siapa yang kelompok teller? Siapa? Dua. Oke, silakan. Dua. Bawa buku catatannya. Silakan. Mulai, siap? Ya, silakan, siap. Ada yang saya bisa bantu Bu. Ada yang saya bisa bantu Bu. Oh, memang ada keperluan apa? Jika boleh saya tahu. Oh iya. Silakan mengambil aja dan silakan. Depan. Selamat pagi, perkenalkan saya Nadia Nandi. Maaf saya Navia. Baik Bu Nandi, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menitipkan tabungan. Baik Bu Nandi, dan kali saya bisa lihat buku tabungannya. Boleh silakan. Boleh silakan. Baik Bu, mohon maaf mengizinkan saya proses dulu. Baik. Baik Bu, ini sudah selesai, sudah masuk ke tabungan. Baik Bu, baik Bu, dan saya bantu lagi. Tidak, terima kasih. Baik, terima kasih, saya pamit. Sudah selesai Bu. Silakan tuang. Cukup? Oke, siap. Oke, silakan sekarang terakhir kelompok
kelompok terakhir siapa? Silakan. Dari awal, dari luar dulu, dari luar. Selamat pagi, Ibu. Saya dari Bank Loba Duit. Mau menawarkan pinjaman kepada Ibu, barangkali Ibu berminat. Tidak, terima kasih. Kebetulan saya banyak uang. Wah, hebat Ibu, sudah banyak uang. Tapi ini beda Ibu. Apa emang bedanya? Bedanya di sini untuk pencairannya sangat cepat dan persyaratannya juga mudah. Emang berapa bunganya? Bunganya juga rendah Ibu. Maaf, saya tidak tertarik. Wah, sayang sekali. Padahal ada hadiahnya juga loh. Apa emang hadiahnya? Jadi bacaan. Hadiahnya mendapatkan iPhone 12 Pro Max. Saya tidak tertarik. Maaf ya, saya juga tidak tertarik pinjam, apalagi jadi pacar kamu. Ibu mah enggak. Ya sudah, baik Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Iya, sama-sama. Oke, siap. Luar biasa ya. Itu tadi apa? Bermain peran di antara ya. Luar biasa. Terima kasih. Silakan kembali ke meja masing-masing. Ya, jadi paparan dari kalian, presentasi dari masing-masing kelompok sudah selesai, luar biasa ya. Kemudian juga eksplorasi pengetahuan dan kemampuan anak-anakku sekalian juga luar biasa. Tadi lewat permainan bermain peran. Terima kasih ya, luar biasa. Sekarang kita sampai pada tahap terakhir ya, evaluasi ataupun kesimpulan ya. Silakan, barangkali ada yang mau memberikan kesimpulannya, silakan. Siapa? Oke, Rama, silakan maju ke depan. Kita simak sama-sama. Berdasarkan evaluasi mengenai pembelajaran hari ini bahwa koperasi merupakan salah satu badan usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Bagaimana tidak, koperasi memprioritaskan anggotanya untuk disejahterakan. Koperasi juga semaksimal mungkin memberikan kontribusi untuk masyarakat di sekitarnya. Apalagi saat ini perkembangan koperasi memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada, sehingga telah banyak diciptakan platform perkembangan perekonomian di Indonesia. Cukup? Oke, terima kasih Rahma. Ya, jadi itu tadi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi merangkum dari apa yang sudah kita lakukan. Tadi ingat ya bahwa jenis bank berdasarkan kepemilikan kita ada 3 ya. Pertama bank swasta, bank pemerintah dan koperasi. Ya, tadi koperasi sudah dijelaskan oleh Rahma bahwa koperasi ini sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Ya, kita juga mengenai pinjaman online kita ada 2, ada yang legal, ada yang ilegal. Ya, hati-hati dengan yang ilegal. Ya, walaupun misalkan kita perlu pinjam uang ataupun kebutuhan uang, kita upayakan dulu lah ke yang pribadi ataupun ke teman ataupun ke saudara. Ya, silakan. Terima kasih. Anak-anak sekalian, untuk melihat keterserapan materi, silakan dibuka lagi HP dan
laptopnya kita akses lagi ke Puisis ya. Silakan. Silakan. Itu kodenya. Kalau yang sudah siap langsung. Ya, kita 5 menit. Silakan. Oh, jaringan. Oke, cukup anak-anakku sekalian. Demikian tadi ya, luar biasa keterserapan materinya. Ya. Oke, kita sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita refleksi pembelajaran. Ya, apakah anak-anakku sekalian menyukai model pembelajaran seperti ini? Suka. Terima kasih ya. Apakah ada hambatan? Tidak. Kalau begitu terima kasih. Jadi ini mudah-mudahan bermanfaat, ilmunya kita bermanfaat ya. Kita diberikan keselamatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan ketua murid untuk memimpin doa. Dia berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Nanti itu mohon bantuannya ketua muridnya untuk diredaksikan. Dan juga tugas yang LKPD, yang pribadi, silakan masuk ke link seperti yang sudah biasa dilakukan. Kemudian yang kelompok juga sama dimasukkan di link ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi